Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agus Firmansyah, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 2305512 dari kelas 2A. Pada kali ini saya izin memberikan video atau tugas video dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Saiful Anwar. Yang juga saya saat ini mendapatkan bagian yaitu tentang sejarah Islam kontemporer yang ada di Palestina. Untuk negara Palestina sendiri merupakan satu negara dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam, dengan rincian 80-85% penduduknya menganut Islam berada di tepi barat dan juga termasuk pemukiman Israel. Dan juga 99% penduduk Palestina menganut ajaran atau menganut agama Islam berada di wilayah jalur Gaza. Dan juga mazhab yang dianut oleh negara ini merupakan mazhab Syafi'i yang juga mazhab yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Untuk Palestina sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November tahun 1988. Deklarasi kemerdekaan ini diumumkan oleh Dewan Nasional Palestina dan juga Organisasi Pembebasan Palestina atau yang kita kenal dengan PLO. Nah, deklarasi kemerdekaan ini dilakukan di Aljazair oleh Dewan dan juga organisasi tersebut. Secara resmi dinyatakan pada kongres tersebut dan juga menetapkan bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun meskipun Palestina ini sudah memerdekakan dirinya atau mendeklarasikan kemerdekaannya, negara-negara barat banyak yang belum mengakui kemerdekaan ini. Pengakuan kedaulatan Palestina, negara ini tergantung pada pengakuan dari negara-negara barat secara individual dengan melihat tentang isu konflik dan juga perdebatan dan konflik geopolitik yang terjadi di negara ini yang kita kenal juga atau kita sering dengar konflik Palestina dan juga Israel. Dan berdasarkan wilayah ataupun demografi di negara Palestina yang diambil oleh Worldmeter yang juga berkolaborasi dengan data dari PBB, hingga tahun 2023 jumlah penduduk dari negara Palestina menyentuh angka 5,4 juta jiwa. Angka tersebut diambil dari data terakhir pada 12 Desember 2023. Dan juga jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sekitar 5,2 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini berkisar pada rentang 2-3% per tahunnya. Tingkat kelahiran di negara ini berada di atas rata-rata. Kondisi ini juga membuat tingkat pertumbuhan tahunan di Palestina ini tetap tinggi dalam beberapa dekade terakhir. Meski migrasi neto negatif terjadi di negara ini, namun populasinya terus membengkak. Hal ini terjadi karena kebanyakan ibu di negara ini melahirkan 4 anak. Tingkat pertumbuhan ini diproyeksikan sebesar 2,5-3%. Jumlah penduduk Palestina saat ini adalah 5,4 juta jiwa yang juga diambil dari data PBB. Berbicara soal luas wilayah Palestina, Palestina sendiri memiliki luas wilayah sebanyak atau mencapai 2,4 mil atau sekitar 6.200 km persegi. Negara Palestina menempati peringkat 170 dunia jika dilihat dari wilayah negara ini. Wilayah kedaulatan Palestina ini membentang dari Yordania, Mesir, dan juga Laut Mediterania. Wilayah ini berada di antara Mesir, Arab, dan juga Suriah. Dan juga seperti pembahasan pada awal tadi, Islam menjadi mayoritas agama di negara ini. Islam pertama kali masuk di wilayah Palestina berawal dari abad ke-7 ketika tentara dari Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di wilayah kendali Bizantinum
Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar menunjukkan toleransi yang besar kepada penduduk daerah ini tanpa membeda-bedakan agama apapun yang mereka anut. Umat Kristen dan Islam pun dapat hidup berdampingan karena dari awal kedatangan Umar di wilayah ini atau di tanah Palestina, kaum Muslim ke Palestina bukan membawa jiwa peperangan, tetapi dengan perdamaian dan juga kasih sayang yang hadir di antara mereka. Pada masa dinasti Umayyah selanjutnya ini dan juga dinasti Abbasiyah, kedamaian dan ketertiban terus terjaga di Palestina. Umat Islam juga tidak pernah memaksakan umat lain untuk memeluk Islam. Di samping itu juga penduduk Palestina segera mengadopsi kebudayaan Arab dari segi bahasa. Misalnya sebelum kedatangan Islam, bahasa Aramia merupakan bahasa resmi atau yang banyak digunakan secara luas di wilayah Palestina. Namun setelah dikuasai Islam, bahasa yang digunakan pun berganti menjadi bahasa Arab atau menjadi bahasa mayoritas yang digunakan oleh sehari-hari oleh masyarakat Palestina hingga saat ini. Untuk jejak peradaban yang ada di negara ini bisa kita lihat juga atau masih bisa kita lihat saat ini adalah Masjid Al-Hadar, Masjid An-Nasr, Masjid Agung Nablus, Masjid Al-Aqsa tentunya yang kita kenal juga saat ini, ataupun yang kita kenal juga Central the Dome of Rock itu. Dan yang terakhir atau jejak peradaban yang bisa kita lihat hingga saat ini adalah Istana Hisham yang merupakan peninggalan atau situs yang berada di tepi barat Palestina. Istana ini dibangun masa pemerintahan Khalifah Umayyah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi di kota Jericho. Istana ini juga dikenal sebagai istana yang memiliki desain interior rumit dan menampilkan salah satu mozaik lantai terbesar di dunia yang digunakan oleh Bani Umayyah sebagai peristirahatannya selama musim dingin berlangsung. Dan juga untuk tokoh-tokoh Islam yang berada di negara Palestina atau yang mungkin sering terdengar di wilayah Palestina, salah satunya yaitu Yasser Arafat, merupakan pimpinan dari organisasi pembebasan Palestina ataupun Palestina PLO. Bagi orang Palestina, Arafat merupakan dengan gelar Abu Ammar dinilai telah memicu revolusi kontemporer dan meluncurkan gerakan pembebasan Palestina atau yang disebut kita juga dengan organisasi Fatah gitu, yang menggekalkan identitas dirinya atau menggekalkan identitas rakyat Palestina di seluruh dunia. Ia berada di garis terdepan dengan mewakili rakyat Palestina dalam perselisihannya dengan Israel yang kita dengar hingga saat ini. Selanjutnya ada Syekh Ahmad Yasin, merupakan pendiri Al-Harakatul Muqawamatul Islamiyah ataupun yang kita sering dengar dengan nama Hamas pada tahun 1987. Bagi orang Palestina, khususnya pendukung Hamas, sosok Syekh Ahmad Yasin tetap hidup hingga saat ini. Hamas sendiri memang terkenal sebagai organisasi atau sebagai fraksi yang keras terhadap Israel. Beda dengan fraksi Fatah, bagi Syekh Ahmad Yasin tak ada lagi kata lain atau istilah berunding bahwa hanya satu Israel pergi selamanya dari bumi Palestina. Selanjutnya ada George Habas. Ini merupakan orang yang membentuk kelompok nasional sekuler sayap kiri Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau populer dengan sebutan Front for Liberation of Palestine atau PLFP. Nah, yang merupakan organisasi yang cukup aktif dan memiliki banyak anggota yang terkenal, salah satunya Laila Khalid. George Habas sendiri menjabat sebagai sekretaris jenderal hingga tahun 2000 karena kesehatannya memburuk.
Selanjutnya ada Muhammad Abbas. Mahmud Abbas merupakan presiden terpilih untuk Otoritas Nasional Palestina pada tanggal 9 Januari 2005. Ia juga terpilih secara aklamasi sebagai ketua PLO sepeninggal Yasser Arafat pada tanggal 11 November 2004. Kemenangan Hamas pada pemilu legislatif pada tanggal 25 Januari 2006 mengantarkan Ismail Haniyeh untuk posisi Perdana Menteri Palestina. Hamas juga semenjak awal perjuangannya menolak mengakui negara Israel, membuat kesulitan posisinya hingga Abbas berniat untuk menyelenggarakan sebuah referendum pada tanggal 31 Juli 2016 untuk menentukan perlu tidaknya Palestina mengakui negara Israel. Dan untuk organisasinya seperti yang disebutkan tadi, ada Fatah, Hamas, dan juga PLO atau Palestine Liberation Organization. Ketiga organisasi ini hingga saat ini masih berjuang ataupun terus mati-matian untuk mendeklarasikan atau menjaga keutuhan negara Palestina. Untuk kehidupan rakyat Palestina sendiri, dilihat dari keseharian umat Islam, saat ini Islam di Palestina tidak bisa hidup atau menjalani kehidupannya selayaknya manusia pada umumnya. Setiap harinya karena tidak nyaman, aman, juga tentram karena mereka pun di bawah atau berdampingan dengan pertempuran antara Israel dan juga Hamas. Mereka hidup di bawah ketegangan karena tentara Israel yang tak pandang bulu untuk memerangi mereka yang dianggap musuh atau mengganggu wilayah atau negara tersebut. Israel yang juga saat ini berperang walaupun bukan tentang agama untuk memerangi musuhnya ataupun mengganggunya, baik itu secara besar-besaran ataupun mengganggunya saat peribadahan. Saat ini tua, muda, anak-anak, dewasa, wanita, pria banyak dibunuh oleh kehilangan nyawanya oleh negara atau tentara Israel. Rumah, harta, dan juga keluarga juga termasuk yang menjadi korban pada peperangan ini hingga saat ini akibat bom oleh Zionis Israel yang mengakibatkan mereka harus tinggal dan berlindung di tempat yang seadanya seperti di bawah tenda pengungsian, bahkan di bawah reruntuhan bangunan. Dalam kesehariannya juga mereka tidak bisa atau banyak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya yang kita biasa untuk bekerja, bertanam, bertani, beternak, dan sebagainya. Namun mereka tidak bisa karena harus berdampingan atau pengawasan dalam serangan Israel yang menjadikan mereka bahwa hanya bisa menunggu bantuan dari lingkungan sekitarnya seperti para negara sahabat ataupun negara yang memiliki konsolidasi dengan Palestina. Hal ini belum menjadikannya tenang, tapi tetap saja Israel terus menyerangnya, terus memeranginya. Namun tetap saja negara Palestina berada pada kepercayaannya atau pada keyakinannya pada Islam. Selanjutnya, yang terakhir juga ada problematika pada kehidupan umat Islam di sini. Problematika utama yang terjadi pada wilayah atau kehidupan di negara Palestina adalah konflik berkepanjangan yang terus terjadi antara Palestina dan juga Israel. Konflik ini bermula pasca Perang Dunia ke-1, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I ini memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi, menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Secara sepihak tentunya masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian sendiri terkait permasalahan klaim wilayah ini. Dan juga dalam buku Timur Tengah dalam Persoalan pada tahun 1982 karya Kirdi Devovido, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang bertentangan juga dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina itu sendiri. Masyarakat Palestina juga menganggap bahwa hanya negara Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan merebut wilayah di negeri Arab.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.